Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan satu janji luar biasa dari Tuhan yang menenangkan hati di tengah tekanan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Kalimat ini diucapkan Musa ketika bangsa Israel menghadapi situasi paling menakutkan dalam hidup mereka. Bukan di padang gurun, tapi di tepi laut Teberau. Ketika jalan di depan tertutup air dan musuh di belakang datang mengejar. Mungkin pagi ini kita juga sedang di posisi seperti itu. Tak ada jalan ke depan, tekanan datang dari belakang, dan hati rasanya buntu. Tapi Tuhan berkata, "Diamlah, aku akan berperang untukmu." Sahabat terkasih, mari kita bayangkan suasananya. Dingin pagi masih terasa di udara. Bangsa Israel berdiri di tepi laut yang luas, di bawah langit yang mulai merah oleh debu ribuan kereta Firaun yang datang mendekat. Suara roda dan derap kuda terdengar semakin keras. Di depan mereka hanya ada air, luas, dalam, dan mustahil dilewati. Itulah saat di mana iman benar-benar diuji. Mereka baru saja bebas dari Mesir, tetapi sekarang tampaknya akan berakhir di tangan Firaun. Dalam kepanikan itu, mereka berteriak kepada Musa dan berkata, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun?" Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Sahabat terkasih, inilah momen di mana Tuhan sedang menyiapkan jalan di tengah laut. Bukan hanya untuk menyelamatkan Israel, tetapi untuk menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Sahabat terkasih, ketika Musa berkata diam saja, itu bukan berarti pasrah atau menyerah. Dalam bahasa Ibrani, kata itu berarti tenang, berhenti dari kekacauan batin, dan berdiam dalam keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak. Israel sedang diajar untuk berhenti bersuara, supaya mereka bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak meminta mereka melakukan strategi militer. Ia hanya meminta mereka untuk mempercayainya sepenuhnya. Sama seperti kita hari ini, saat kita merasa dikepung oleh masalah keuangan, keluarga, kesehatan, atau masa depan, Tuhan berkata, "Tenanglah, aku sedang bekerja." Kadang Tuhan tidak bisa bekerja karena hati kita terlalu gaduh oleh ketakutan. Dia menunggu sampai kita benar-benar diam di hadapannya. Karena di saat itulah kuasanya mulai bergerak. Sahabat terkasih, setelah Musa mengucapkan kata-kata itu, Tuhan mulai bertindak. Awan kemuliaan yang memimpin mereka berpindah ke belakang, menjadi pelindung di antara Israel dan tentara Mesir. Ayat 19-20. Lalu Tuhan memerintahkan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan ketika tongkat itu terangkat, angin kencang bertiup sepanjang malam, membelah laut menjadi dua. Air berdiri seperti tembok di kanan dan kiri. Bangsa Israel berjalan di tanah kering. Itulah cara Tuhan berperang, bukan dengan pedang, tapi dengan kuasanya. Sementara Israel berjalan dalam iman, Tuhan menahan musuh mereka dengan gelap dan badai. Dan ketika Firaun memaksa masuk, Tuhan menutup laut kembali, dan semua musuh itu tenggelam. Sahabat terkasih, ini pesan besar bagi kita hari ini. Tuhan tidak hanya menyelamatkan, Dia berperang untuk kita. Dia membuka jalan di tempat mustahil dan menutup pintu bagi yang mengancam kita.
yang dulu menakutkan kita akan menjadi bukti kuasa Tuhan. Jadi, bagaimana kita bisa diam seperti Israel di tepi laut itu? Yang pertama, diam dalam kepercayaan. Berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Saat kita sudah melakukan bagian kita, biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya. Yang kedua, diam dalam doa. Bukan doa yang panik, tapi doa yang yakin bahwa Tuhan sanggup. Yang ketiga, diam dalam penantian. Mujizat sering datang setelah kita belajar menunggu dalam damai. Yang keempat, diam dalam langkah iman. Setelah Tuhan berkata, "Majulah," Israel melangkah. Kadang keajaiban baru terjadi ketika kita berani melangkah di tengah laut yang masih terbuka. Sahabat terkasih, diam bukan berarti tidak bergerak, tapi bergerak dengan tenang, karena kita tahu siapa yang memimpin di depan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kuasa, pagi ini kami bersyukur karena Engkau bukan hanya Allah yang menyelamatkan, tapi juga Allah yang berperang bagi kami. Saat hati kami takut dan buntu, ajarlah kami untuk diam dalam iman. Saat kami dikejar oleh kekhawatiran, ajarlah kami melihat bahwa Engkau sudah menyiapkan jalan di depan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berperanglah bagi kami Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya kemenangan ada di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika renungan pagi ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk tetap tenang. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.